malam semuanya. Tadi saya terlambat karena saya tadi melayani di pengembalaan Ibu Pendeta Soekardi yang di Salibabu ke sana lagi ya. Bituduris ya. Kita tuh malam kita pikirnya cuma nyendak lama sampai di sana 5 menit. Ternyata tadi 20 menit kote. Aduh. Tadi kita so deklar khotbah, tak minta pamit, kita bilang kita mau semua kasih baut. Dan ternyata emang butuh waktu 20 menit, saudara. Ya saya minta maaf, saya terlambat. Aduh, puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat Tuhan Yesus lewat Pak Gembala ya. Boleh dan para pelayan Tuhan boleh kembali lagi mempercayakan untuk pelayanan yang kedua di ibadah yang jam 7 malam hari ini. Dan bersyukur rencana hari Selasa saya balik Manado ya. Dan saya bersyukur selama saya ada di Lirung, saya boleh ada di rumah keluarga Palit Karundeng ya. Kodik dan Cicen boleh dan orang tua juga melayani saya dengan tulus hati. Terima kasih ya berkeluarga Palit Karundeng. Dan sesadiki kita makang saudara. Kita ini kan sudah berjaga badan. Tuh, sudah berjaga kita nih dia. Maka makang ya makang. Jadi saya kalau makang saya minta maaf saya makang kadang sudah banyak saudara ya. Bukan masalah enggak enak dan tidak enak. Tapi saya emang jaga. Saya tahu Tuhan masih beragenda dalam hidup saya. Amin. Masih banyak waktu dan kesempatan yang Tuhan mau pakai hidup saya untuk melayani itu. Jadi saya mesti jaga. Amin. Jadi Bapak Ibu jaga ya. Jaga itu. Torang pe jasmani juga rohani. Amin. Jangan torang golojo-golojo ya. Jadi torang mesti berjaga-jaga supaya torang tetap sehat. Puji Tuhan. Tadi pagi juga saya sudah melayani di ibadah yang pertama dan di ibadah yang kedua. Mari kita buka firman Tuhan. Dalam Galatia, ya Galatia pasalnya yang kelima. Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16. Ayat 16 sampai Galatia pasal yang kelima ayat 16 sampai yang ke-26. Banyak ayat ini ya. Tidak apa-apa ya kita berdiri. Saya baca ya. Biar cepat saja. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Haleluya. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendaki. Puji Tuhan, silakan duduk. Allah sangat menghormati yang namanya
free will-nya manusia. Jadi Tuhan itu sangat menghormati kehendak bebas manusia. Lo mau percaya Tuhan, lo tidak percaya, itu kehendak manusianya orang. Dan itu kehendak bebas, dan Tuhan itu, Allah itu hormat. Artinya apa? Ketika dia ciptakan saya dan Bapak Ibu sebagai manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Dia menaruh manusia itu, Adam itu, bahkan Hawa di taman itu, mereka menjalani sebuah kehidupan yang free will. Tapi ada yang namanya hukum. Haleluya. Sebab manusia hidup tanpa hukum jadi liar. Sebab Mazmur bilang begini, kalau tidak ada wahyu maka liarlah rakyat. Bayangkan, sedangkan ada hukum masih liar. Apalagi yang ada. Jemaat, orang ini manusia normal, amin. Orang ini manusia yang berakal budi. Mari kita heran sekarang. Manusia itu sekarang kadang-kala lebih rendah dari binatang. Contoh, laki-laki kawin dengan laki-laki. Wah itu so not normal tuh dia. Sedangkan binatang saja tahu mana itu perempuan, mana itu laki-laki. Orang manusia, waduh, kita bilang ini memang dosa begitu ya. Jadi dosa ini itu mengaburkan. Jadi membuat tidak jelas yang namanya kodrat ilahi sebagai manusia yang Tuhan ciptakan berakal budi. Jadi ketika dosa itu datang pada orang, dosa itu menjadi bagian dari manusia, itu gambaran Allah itu jadi samar-samar, jadi pudar, jadi kabur, jadi tidak jelas. Oleh sebab itu Tuhan mau pulihkan gambar dan rupa dia, rupanya Tuhan di dalam diri manusia. Amin. Lewat apa? Firman Tuhan. Amin. Jadi kalau manusia nak hidup dengan firman Tuhan, dia akan melakoni, dia akan melakukan, mengerjakan sebuah kehidupan yang sama sekali tidak ada yang namanya hukum yang jelas di dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu ada satu hakikat, ada satu hal di mana ini harus wajib, ini harus dibuat, ini harus ambil keputusan, tidak boleh tidak. Itu Paulus bilang begini dalam Galatia pasal yang kelima ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Apakah ketika orang sudah hidup dalam dimensi rohani, kalau orang sudah tidak ada keinginan daging? Contoh, makan itu keinginan, tetapi substansinya adalah sudah menjadi hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam tubuh orang ini sebagai tubuh manusiawi, makan itu harus. Haleluya. Kenapa harus? Ketika kita terlambat makan, ada keinginan untuk makan. Karena memang harus makan. Tetapi yang Paulus bilang begini, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ingat, dosa itu bisa dikendalikan. Amin. Amin. Dosa itu bisa dikendalikan. Makan itu bisa dikendalikan. Tetapi karena orang manusia yang perlu makan, tetap harus makan. Dan ingat, kalau manusia lewat jam makan, bahkan dia tidak makan-makan, bahkan dia mengalami kelaparan makanan diet manusia. Jadi tidak apa? Jadi tidak, jadi biarlah orang yang memang tapi ketika dia lapar dia juga mau cari itu makan saudara. Karena itu kebutuhan. Nah rohani manusia, roh itu kebutuhan kekristenan. Katakan amin. Jangan orang jadi orang Kristen, jadi jemaat GPDI, jadi jemaat Pantekosta, kamu tidak menyadari apa itu hidup dalam kepantekostaan. Artinya orang ini jemaat yang dimana namanya Pantekosta itu kan berhubungan dengan roh. Orang jemaat GPDI, maksud orang
bukan masalah nuansa, bukan masalah warna. Tapi itu orang kehidupan di mana gereja ini merupakan gereja yang lahir dari sebuah mujizat Tuhan lewat Roh Kudus. Orang mulai pudar, orang kepantekostaan ini. Orang gereja di mana orang hidup, di mana orang itu hidup oleh roh, oleh kegerakan Roh Kudus, oleh pekerjaan roh. Itu mulai pudar pada orang kehidupan rohani ini. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Berarti keinginan daging ini orang bisa kendalikan. Haleluya. Kalau apa? Hidup dengan Roh Kudus. Amin. Kalau nyanda, sorry, orang tidak bisa kendalikan. Orang tidak bisa kendalikan. Kalau orang hidup dengan Roh Kudus, orang bisa kendalikan itu. Amin. Kalau tidak bisa, saudara. Biar orang mau kuat bagaimanapun. Kalau orang tidak suka dia berdoa, tidak suka baca firman, tidak ada waktu saat teduh dengan Tuhan. Apalagi orang-orang jarang-jarang beribadah, kau tidak beribadah. Model bagaimana itu? Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Nah lihat ini, sebab keinginan daging berlawanan. Kalau berlawanan bagaimana? Jadi baku lawan itu dia. Kalau di dalam kitab Kejadian, sepadan artinya sepodon. Dalam bahasa aslinya sepodon itu dia bukan baku mangada, baku lawan. Jadi kita lihat ke timur, dia lihat ke barat. Artinya Adam dan Hawa ini dia. Ini dua wanita dan pria ini diciptakan Tuhan itu sangat berbeda. Manusia tapi berbeda. Berbedanya dari apa yang telah Tuhan buat. Jadi sepadan itu berarti memang baku satu mangada barat, satu mangada timur. Nah, ini pengertiannya hampir sama. Jadi antara sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Nah kalau berlawanan bagaimana itu? Berarti sama sekali tidak bisa sama-sama. Haleluya. Amin. Berarti tidak bisa jalan sama-sama. Tidak bisa. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi karena bertentangan, jadi sehingga kamu setiap kali melakukan apa yang tidak kamu kehendaki. Artinya begini, antara roh dan daging itu, kalau kita hidup dalam roh, otomatis kita tidak akan, bukan berarti tidak bisa melakukan itu yang namanya keinginan daging. Tetapi Paulus bilang begini, sehingga kamu setiap kali melakukan apa yang kamu kehendaki. Apa yang kamu kehendaki. Kalau kita hidup dengan roh, kalau kita hidup dengan kedagingan, itulah yang namanya sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Seakan-akan kita itu dikendalikan oleh sesuatu yang sebenarnya kita mau backing. Ingat manusia itu kan ketika kita ada di dunia ini kan, kita itu sedang ada di berusaha untuk melakoni apa yang menjadi peperangan dalam dunia ini, apa keinginan Tuhan atau keinginan kuasa kegelapan. Keinginan yang dimana kita ini diperhamba sebenarnya. Nah kita punya pilihan mau diperhamba oleh siapa? Oleh Tuhan, oleh firman, oleh Roh Kudus atau diperhamba oleh kuasa kegelapan lewat kedagingan. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, berarti mau hidup dalam Roh Kudus, hidup dalam kuasa Roh Kudus, hidup dalam dimensi rohani, kehidupan rohani,
Kita harus ada yang namanya, tetapi kalau kamu memberi dirimu, haleluya. Artinya begini, orang kasih tompe hidup. Amin. Kamu telah begini, Tuhan pimpin kita pe hidup di dia. Ada orang teman kasih. Orang kasih di pe hidup pa Tuhan. Mar dia atur pa Tuhan. Dia dapat lihat melayani. Mar dia yang atur pa Tuhan. Dapat lihat setia di gereja. Mar dia atur pa Tuhan. Dia atur pa Roh Kudus. Sorry nih Roh Kudus, kita mau ke kanan, mana ke kiri yuk. Dia yang atur. Padahal kalau di gereja, pimpinlah daku, ya Tuhan. Mar dia hidup, dia pimpin sendiri. Tuhan bilang jangan, dia bagus tahu. Contoh, orang bawa motor, bawa oto itu, orang berdoa apa enggak? Berdoa. Kadang kalau orang mau cepat-cepat, orang lupa orang berdoa. Karena Tuhan bilang kita mau pimpin pangana tapi cuma 80 km per jam. Lewat dari itu, sorry, Tuhan lepas tangan. Orang berdoa Tuhan pimpin. Tuhan kirim malaikat, ngana jaga apa dia. Iyo. Karena dia bawa gila, dia bagi 120 km per jam. Malaikat balik ulang, kayak pangana balik, tak tinggal kita. Karena Tuhan sudah pesan, ngana akan menyertai pada dia. Cuma 80 km per jam. Tapi karena dia bagi 120, maka kalau di laut boleh, iya toh. Sarah bagi. Seberapa kali jangan naik begitu ke speed, padahal di Ternate, pernah di Bali, di Pulau Penyu, begitu, rame pergi. Marja geli jono, kalau bawa ombak tuh, coba tak angkat, pen hari Minggu semua pulang waktu lo datang pertama. Kedua. Hari Minggu tuh dia pibeo. Emang bawa ombak no. Kata tuh kita pe kepala di atas. Bawa ombak. Tuhan suka sekali. Orang pe hidup ini Tuhan mau pimpin. Dia suka sekali. Tuhan suka karena kan memang dia maunya begitu. Nah, Paulus gambarkan begini. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, jikalau kamu memberi dirimu, sama yang begini, orang bertobat pertama kali, orang percaya Tuhan, orang percaya orang apa? Baptis. Orang apa tuh dia? Orang kasih itu tompe diri toh, baptis. Nah seperti itu dia pengertian, orang kasih. Ketika orang dibaptis, orang harus ditenggelamkan. Nah, orang iko. Nah, Paulus bilang, jikalau dirimu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Haleluya. Jadi tidak akan hidup di bawah. Nah, bayangkan kalau di bawah seperti ini Bapak Ibu, kita ada di bawah. Jadi ini yang ada di atas orang, kok kamana-kamana itu terus. Orang ada di bawah hukum Taurat. Orang dikendalikan oleh hukum Taurat. Ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ayat 20, penyembahan berhala, sihir, persetuan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, terus kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat. Paulus pernah bikin begitu dulu. Itu Paulus bilang seperti yang kubuat dahulu. Jadi Paulus pernah hidup yang namanya itu keinginan daging. Padahal dia itu apa? Seorang yang punya pengetahuan tentang agama yang luar biasa. Tetapi dia ada di bawah hukum Taurat. Dia bilang ini yang dia bikin terus. Sampai ketika dia jumpa dengan Tuhan dalam perjalanan dia ke Damsyik. Sampai ketika Tuhan lawat dia, apa yang dia bilang begini? Siapakah engkau Tuhan? Kadang-kala orang Kristen begitu terhilang dalam gereja. Baba ibadah, melayani. Tapi ternyata seperti Rasul Paulus dia bilang siapa ngana Tuhan?
Kadang-kala orang anak Tuhan, kadang-kala sudah aja percaya pada Tuhan loh. Apa? Pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan. Kadang-kala pertolongan kurang jadi pas apa? Pak manusia. Toh anak Tuhan melayani, dapat lihat setia. Mar minta pertolongan pas apa? Pak manusia. Apa Tuhan bilang? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kalau orang selalu menyanyi, kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih percaya kuat Tuhan, amin. Jangan cuma sampai di menyanyi, haleluya. Tanya berdoa Tuhan, kita bukan cuma kita mau dengar-dengar tuh kesaksian orang baik, orang sembuh, tapi kita mesti alami Tuhan, amin. Orang bukan menuntut, kalau toh memang Tuhan izinkan seperti Rasul Paulus, dia kan sampai meninggal dia kan masih sakit mata. Nah kemungkinan itu ketika dia dapat, waktu dia lihat cahaya kemuliaan Tuhan. Dan memang itu orang peretina mata nak bisa mau, itu cahaya kemuliaan Tuhan itu udah terlalu luar biasa. Itu Paulus sampai buta loh, dia lihat tuh cahaya. Nah itu yang kemungkinan membuat mata Paulus itu sering sakit saudara. Karena dia lihat kemuliaan Tuhan. Dia lihat cahaya kemuliaan. Terus Tuhan bilang, Ananias mana pergi? Di jalan lurus atau jalan Tuhan? Di situ ada Saulus. Mana pergi dan berdoakan. Setelah Ananias datang baru didoakan, Paulus melihat lagi. Ini Paulus bilang begini, seperti yang telah kubuat dahulu. Jadi itu kedengkian apa sama itu Paulus pernah jabeking. Padahal Paulus sendiri, dia itu orang yang ternyata sangat memahami hukum Taurat. Dia imam, dia Sanhedrin. Wah ternyata dia hidup dengan ini jemaat. Jangan sampai orang dapat lihat ibadah, dapat lihat setia, tapi orang hidup hanya sampai di kehidupan yang namanya Kristen, jasmani. Tapi orang mau beralih menjadi orang percaya, orang Kristen yang hidup dalam dimensi rohani. Haleluya. Haleluya jemaat. Orang jangan alergi, bilang alam roh. Ternyata orang ini harus ada di sebuah situasi yang seperti itu saudara. Terus kalau bilang yang namanya alam rohani itu dia, jangan tolong dirasa begini. Ternyata ibarat wah Tuhan tapi bulu-bulunya apa diri Tuhan. Kau bilang begini, ini ada Tuhan di sini. Ya siapa bilang? Dan orang lewat di kubur, apa? Badini tuh bulu-bulu nyawa. Jangan orang ukur itu itu kehadiran Tuhan kok cuma tuh, waduh kali yang pimpin pujian kita, berdiri tapi bulu-bulu nyawa. Sedangkan dikubur bulu nyawa boleh berdiri. Ada kan, dia kali pimpin pujian, tak jadi perasaan. Sama tapi kepala besar. Orang lewat kubur coba tanya, dia kepala besar. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal demikian, hal-hal itu. Jadi tidak ada hukum. Nah buah roh itu bagaimana? Jadi jangan salah paham saudara ya. Jadi dalam HP ini ada banyak aplikasi, tapi dia handphone, satu handphone. Buah roh itu seperti itu, seperti bola. Kong itu ada yang namanya kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan. Bukan buah-buah roh, buah roh. Buah roh kesetiaan, buah roh kelemah lembutan. Bukan begitu. Berarti tuh buah roh itu roh itu ada berapa? Ada banyak dong. Roh Kudus. Tapi kan ini roh, dia ada. Dia itu ada di ruang dan waktu. Haleluya. Kalau buah roh kesetiaan kelemah lembutan itu satu buah roh tuh dia.
Tapi itu ada banyak, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada kesetiaan. Amin. Dan dia bekerja di dalam satu roh yang namanya Roh Kudus. Haleluya. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kalau kita hidup oleh roh, orang kalau sudah berjemaat di dalam jemaat keluarga besar GPDI, berarti orang ini ada di dalam sebuah keluarga besar GPDI. Amin. GPDI, Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Seperti ini. Jika kamu hidup oleh Roh Kudus, baiklah hidup kita juga apa? Dipimpin. Amin. Amin. Dipimpin. Kalau tiba-tiba orang suka mau ke kanan, Roh Kudus bisa, jangan ke kiri. Orang iko, haleluya. Kalau orang lagi dalam dunia pergaulan, dalam keseharian orang dengan keluarga, dengan siapapun, dengan orang pimpinan, dengan pimpinan perusahaan, pimpinan kantor dimanapun berada, orang harus kasih lihat, haleluya. Amin. Jangan orang kumpul dengan orang-orang pejabat karena dosa diki jokwa, nak enak lerong sukase. Kasih tunjung orang-orang yang dipimpin oleh roh. Amin. Bilang nanda sorry. Kasih tunjung tuh dia, jangan aduh perasaan le nyanda. Akhirnya orang yang siksa. Haleluya. Aduh malu. Apa kalau sok kumpul, wah 1 minggu 1 kali kuat, iya tuh badis kotana, bagoyang pica-pica, kurang kage mata pica. Kalau sok mabo di acara begitu, kita pengalaman dulu, di mana dulu ikut diskotana tuh, badis kukung tuh, bakuta sambar, kayak pengalaman tuh bagi. Nggak usah ikut-ikut begitu, haleluya. Sudah jo, kalau di sini kita lihat kuat, nah ada jarang lesong, mari menado banyak begitu. Kelar dorang sekarang tuh paling heboh sekarang. Ada dulu kan pesta tuh orang kaweng, oh pasti itu ada diskotana. Sekarang deh orang mati ada diskotana. Kaget kita no. Dulu tuh orang disko itu pesta. Ulang tahun mar ini orang kaweng. Kelar ibadah penghiburan. Kelar orang menyanyi. Oh lagu-lagu rohani. Oh DP berikut rohana. Kong babat disko le kong badansa-dansa. Mama Ani, so jadi mama tiri. Jangan zamannya itu lagu itu dia. Kau jadi butul no baru. Ini Manado ini paling jago kalau bikin lagu. Lagu-lagu nak cak beres semua. Anjing kacili. Arang tampurung. Apa ini dia? Banyak orang suka dengar lagu-lagu Ambon. Sakota de motor metik. Lo bikin lagu. Banyak sekarang lagu. Kan lagu-lagu yang kehidupan realita yang ada begitu daripada tuh lagu-lagu kurang ajar semua ya. Lagu Mama Ani. Jadi Mama Tiri. Hanya zaman nyanyi itu dia jemaat. Jadi betul no baru kapok. Jangan. Lagu itu kan pengaruh di jiwa. Kalau roh nak kuat dengar lagu begitu, habis, lewat. Orang kalau lagi marah-marah atau lagi patah hati, hancur-hancur hatiku, hancur lebih hancur tuh dia. Wah, tambah, gate. Jemaat, lebih bagus orang bangun pagi dengar lagu rohani, bikin sejahtera. Amin. Haleluya. Bikin suka jadi kuat orang. Bagaimana kok orang pero ini mau kuatnya sedingan mah tuh lagu-lagu rohana semua. Tuh lagu-lagu yang nak memberkati. Coba kasih kuat orang pero di dia. Deng lagu-lagu rohani. Amin. Bila kan bilang katro, mau itu dia deken. Naja ikut tuh dunia perkembangan biar akang jo. Orang mau ikut tuh perkembangan sorga bukan dunia ini dia. Amin. Biar kan bilang mau terlalu rohani. Iya memang mesti hidup rohani. Haleluya. Biar akang. Biar kan orang bilang orang itu katro, deso, biar akan apa-apa. Apa orang mau mati dia bilang begitu. Cuma karena orang mau kurang mau bagaya bagengsi, kurang mau ngana dapat lihat nak gaul ngana biar akan jo. Daripada dapat lihat gaul kau bikin ancur tapi hidup. Haleluya. Kasih tunjung orang itu beda. Amin.
Jadi kalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin. Tadi pagi le ada loh. Ini ada. Biasa iklan kutu dia tuh. Iklan, Maria tak kagi cuy. Hidup kita dipimpin oleh roh. Amin. Janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah, kalau orang jemaat hidup dengan tuh kedagingan, bagi nih orang. Tuh, saya bilang, orang lihat tuh jemaat tali biasanya boleh. Siapa dia so lebih diberkati kan? Nggak usah urus. Jangan saling mendeki, saling menantang, apalagi nih gila hormat, tak usah. Orang kalau hidup dalam kedagingan, dia pasti gila hormat. Ya toh? Mau suka dihormat-hormati. Mau suka dia hormat. Kalau mau hormat-hormat, Bapak Ibu di Jepang. Ibu apa? Hai, arimaska, arigato, hai, ubi bakar, ubi goreng, makan gitu dia. Orang nak usah gila hormat, amin. Orang nak usah mau cari-cari itu hormat tuh dia. Apalagi kong saling menantang. Kenapa? Cuma ngana boleh, kita boleh kuat. Nah belum tahu gigi main catur, bagaimana itu gigi main catur. Saling mendengki. Kalau jemaat semakin diberkati karena dia takut Tuhan, dia hormat Tuhan, dia mengasihi Tuhan, orang bersyukur, haleluya. Berarti itu jadi sebuah contoh buat orang. Jadi sebuah hal di mana itu jadi berkat buat orang. Asal kalau orang sudah diberkati jangan sombong, amin. Saya tadi sering-sering dengan Odi, hampir sama mirip-mirip. Tuh hal-hal yang pernah dia alami. Bagaimana dulu hidup, orang tua hidup dengan Tuhan, tiba-tiba so nyanda, so jadi panjudi, bapak begitu. Hidup, waktu zamannya almarhum Om Awi kan jemaat di sana, rajin kasih perpuluhan, rajin berkorban, bawa-bawa ke pastori, bawa-bawa ikan, bawa-bawa beras, bawa-bawa sayur-sayur, bawa diberkati saudara. Tapi ketika so nyanda dia bawa perpuluhan, so jadi panjudi, aduh habis Tuhan pukul, kenapa ngana? Bangkit lagi, mulai lagi, Tuhan mulai berkati lagi, mulai lagi. So nyanda, setia hari Minggu saja cari mana papa mak, so di pasar. Ya tapi mak, pengalaman tuh dua kali pengalaman loh. Tadi mau 3 kali menjadi papa. Maka orang yang akan merubah hidup manusia itu kan bukan orang manusia, firman. Haleluya. Orang so berusaha, nak usah. Parah ya. Keselamatan itu masing-masing loh, amin. Masing-masing mereka memberi diri untuk dibaptis. Berarti sendiri itu dia. Berarti pribadi sendiri itu harus berusaha untuk cari selamat, amin. Orang kan hamba Tuhan, kita punya orang tua, kita cuma kasih nasihat, Pak semangat, Kak, Pak ayo rajin, mar. Apa kita mau ikat tuh leher, kong dia tarik-tarik, minum di gereja. Sebab firman Tuhan yang akan robah orang sendiri, amin. No bagaimana kasih firman kau taruh batu hidup, malas baca Alkitab, dengar firman Tuhan, so pakai ini dia, bopel lama dia. Dengar firman Tuhan, ngana baru 15 tahun, atau 60 tahun. Ngana mau saya ajar pak kita. Oh sudah nanti Tuhan saya ajar jodang. Kadang-kadang orang seperti itu. Pandang enteng, ngana masih muda ngana. Ngana belum rasa. Orang so makan asam garam. Punya makan garam dong berarti. Karena tuh kesombongan rohani itu kan yang tua begitu tuh. Oh, apalagi kong pakai dasi besar. Tuh, kong kerja lihat tuh mudah-mudahan. Anda belum tahu. So 50 tahun orang di pelayanan. Alah, kong kayak apa dang? Kalau 50 tahun kong kayak apa? So yang punya itu sorga.
ada apa? Ada kapleng di sorga. Oh Tuhan, jangan saling mendeki. Amin. Nah, bagaimana supaya orang itu bisa hidup dalam dimensi rohani? Orang beralih dari Kristen yang biasa-biasa menjadi Kristen yang luar biasa. Amin. Ingat, orang ini kan eklesia. Bukan hanya pemahaman orang dari gelap menuju kepada terangnya yang ajaib. Tidak sampai di situ. Banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Nah, eklesia itu Tuhan bilang begini kepada Petrus, di atas batu karang akan kudirikan gerejaku. Dan alam maut tidak dapat menguasainya. Amin. Itu eklesia. Kalau orang mengerti, udah memang orang sudah diberikan kunci. Haleluya. Kadang orang Kristen itu ada kunci apa? Nih tahu mau gunakan itu kunci. Kalau orang pegang kunci orang pegang kunci, contoh ini kunci kunci. Sana pintu tinggal apa? Buka. Amin. Sekarang orang-orang Kristen pegang itu kunci, mar bingung. Bagaimana? Tola-tola, nak mau masuk. Berusaha. Tuhan kasih orang kunci. Dan alam maut tidak dapat menguasainya. Amin. Apa? Firman Tuhan itu kunci pada orang kehidupan. Haleluya. Ada apa? Ada masalah. Firman Tuhan bilang, datang kok Pak Tuhan. Amin. Perlu apa? Untuk sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Amin. Tuhan, kita suka oto. Tuhan bilang, ngana belum tahu bawa oto. Tuhan, kita suka oto. Yang tanpa parkirnya nak ada. Mana mau parkir di jalan, orang lewat konong garis, sakit hati, hilang sejahtera, marah-marah. Tuhan lebih tahu sampai kebutuhan. Amin. Haleluya. Tuhan lebih tahu. Kau minta itu sesuai kok kebutuhan, bukan keinginan. Dia kemarin piman sabla beli oto bagus, orang mau suka mau beli oto lagi. Lihat kemarin dia pakai baju bagus, orang mau memang cuma ngana darah Tuhan. Orang pedo cuma ditentukan oleh orang lain dang. Mari kok orang itu bersama dengan Tuhan, orang tahu memanage orang pediri dengan Tuhan. Haleluya. Ada contoh-contoh kelihatan orang ini Kristen melayani tetapi sebenarnya orang itu tidak hidup dalam dimensi rohani. Contoh anak-anak Skewa itu di dalam Kisah Para Rasul ya. Anak-anak Skewa. Kisah Para Rasul pasal 19. Ayat pertama. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Lihat kan, ketika jadi percaya, berarti orang harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Kamu menjadi percaya, akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Bahkan belum, sudah. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak, bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan. Malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka.
dan setiap hari berbicara di rumah kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia, bayangkan ini Paulus pengorbanan. Selama 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan, bayangkan sapu tangan Paulus. Atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya di atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh jahat. Ayat 13. Juga beberapa tukang jampi Yahudi, ini tukang jampi tapi orang Yahudi. Bayangkan, orang Yahudi, orang Ibrani ini saudara, mulai dari Mesir, orang keluar, sampai. So Tuhan so bilang begini, jangan ada padamu apa? Ilah lain, Allah lain. Tapi lihat, juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat. Dengan berseru katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah apa? 7 orang anak dari seorang imam. Ini imam pe anak. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam, kepala Yahudi yang bernama Skewa. Jemaat, jangan sampai orang, jemaat orang Kristen, tapi orang ini sedang ada dalam situasi yang begini. Dipengaruhi oleh apa? Oleh sihir, dipengaruhi oleh jampi-jampi, hal-hal duniawi. Orang lebih suka yang tahayul toh daripada firman Tuhan. Jangan berdiri di muka pintu kalau jam 6 sore. Maksudnya apa itu? Pas mau berubah jalan, Caca, jangan keluar, Caca coba, astaga naga. Kalau orang meninggal, jangan pakai baju merah. Wah, emang PDI Perjuangan? Karena hal-hal begitu apa? Mempengaruhi orang. Nah sekarang, mungkin itu sudah lewat, tapi sekarang, jemaat sekarang terpengaruh, lebih suka mulia, Gemini, Capricorn, apalagi. Tuh zodiak tuh dia. Kita kadang orang baca kata-kata bagus, orang kirim di Facebook, orang aminkan, darah Tuhan. Orang lebih suka itu Gemini, itu apa itu? Zodiak daripada firman Tuhan. Lebih suka bauni apa? Kalau motivator. Siapa itu tuh kepala botak tuh dia? Mario Teguh. Bauni. Kalau Mario Teguh dia bilang dia percaya. Amin. Dia dengar firman Tuhan semua badiang. Apa itu Kang? Allah. Dia dengar Mario Teguh, apalagi? Kalau dia lihat di TikTok dia percaya tuh sama Tuhan bilang. Mereka lebih gembala bilang, dia tidak percaya, darah Tuhan. Kita kok lebih suka itu pendeta di TikTok. Ngomong dia, kalau nggak Nasaki, yang besuk siapa? Tuh pendeta gembala TikTok. Biar juga kita senang masuk gereja, kayak apa? Tadi di TikTok juga, kita fans sekali pada dia. Ini. Udah DP khotbah bagus sekali. Kang anak sakit nanti dia yang urus. Kalau sakit ya apa? Gembala ketuk yang datang. Toh. Dia gembala ini. Kalau orang yang memang ketemu langsung dengan seorang hamba Tuhan yang
bisa membuat orang itu lebih dahsyat percaya kepada Tuhan, lebih maju dengan Tuhan. Nah apa-apa, amin. Orang ada gembala juga ada. Saya punya orang tua rohani. Saya sering panggil Dedi. Gembala asal Sorong. Dia luar biasa ketemu saya waktu dia khotbah. Dia kasih materi, menangis kita. Oh Tuhan, karena kenapa? Kita manusia roh ini dia. Itu dapat makan, amin. Jemaat, kalau orang cuma datang, jemaat, hadir dengar kau biasa-biasa. Kau tidak ada perubahan. Tapi ketika orang dengar tompe roh luar biasa, orang berubah. Wow, itu luar biasa, amin. Haleluya. Tompe roh berkobar-kobar. Jemaat kasih makan itu tompe manusia rohani, amin. Kasih makan itu dia apa? Orang doa, puasa, lakukan firman Tuhan, haleluya. Jangan orang sama dengan orang saat di Gideon. Gideon itu ada di mana dia? Ada di goa. Orang seperti itu kadang-kala orang jemaat Tuhan tapi sama orang PKK ini sama ada di goa. Bapak ibadah sama ada di goa. Tuhan bilang keluar. Gideon keluar. Mari orang keluar dari kebiasaan seperti goa gelap. Amin. Keluar dari kebiasaan dosa yang apa menghambat orang itu bisa mengalami sebuah transformasi iman roh yang luar biasa. Amin. Orang keluar itu. Ini anak-anak Skewa. Ini anak-anak imam loh. Kok mulai orang bilang begini. Mulai orang ya. Mereka mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi, ini, coba saya lihat itu. Kisah para Rasul tang tadi 19. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal. Dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu apa? Menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Sehingga mereka apa? Lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka. Jadi waktu orang kami menjumpai kamu. Itu roh jahat bilang begini. Yesus aku kenal. Paulus aku ketahui. Tapi kamu siapa? Jemaat. Buatlah orang itu terkenal di alam roh. Amin. Supaya apa? Kalau orang berdoa, Roh Kudus akan bantu orang peroh yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Jadi Roh Kudus akan bantu orang peroh untuk orang berdoa apa Tuhan, apa hal-hal yang tidak dapat tersampaikan secara manusia, itu Roh Kudus bantu orang manusia rohani kasih tahu Pak Tuhan. Amin. Dan Tuhan itu tahu. Ada hal-hal yang sulit untuk diungkapkan oleh orang kemanusiaan. Tetapi Roh Kudus akan bantu untuk orang tersampaikan. Bapak Ibu tahu itu ada yang namanya peperangan roh. Paulus pernah bilang begini, itu tingkat langit tingkat pertama, langit tingkat kedua. Dan itu saudara, di langit-langit di tingkat pertama tingkat kedua itulah terjadi peperangan rohani. Nah orang itu harus sampai di titik itu, orang sampai kekristenan. Bukan Kristen yang biasa-biasa, datang begitu, pulang juga begitu. Tapi orang peroh tidak. Orang kalau dia peroh hidup, dia peroh itu dia memang apa? Berkobar-kobar toh. Nah, biarlah rohmu apa? Menyala-nyala. Haleluya. Dan layanilah Tuhan. Bukan biarlah tubuhmu itu menyala-nyala. Biarlah jiwamu enggak. Biarlah rohmu menyala-nyala. Di area roh inilah
orang itu akan berhadapan dengan apa? Roh-roh duniawi. Penguasa-penguasa di udara. Itu yang akan orang lawan ke dia. Dengan tompel roh yang sudah pulih. Amin. Ini dengan roh jahat kenal Tuhan Yesus. Karena Tuhan sudah apa? Tuhan sudah datang toh. Dia datang di alam. Di mana itu banyak kematian terjadi. Dia datang, dia ke neraka. Dalam kemanusiaan Tuhan dia bangkit jadi dalam manusia kemuliaan itu dia kunjungi saudara. Bukan berarti dia pergi menginjil di dunia orang mati, nyanda. Nah ada itu dia. Kok ada gereja bilang itu Yesus pergi menginjil kepada dunia orang mati. Dia nak pergi menginjil, so mati orang. Emang enak orang mati kok mau Tuhan Yesus mau pergi menginjil, percaya apa kita? Nah enggak, bukan begitu saudara. Yesus aku kenal, ini roh jahat. Paulus aku ketahui. Ngoni siapa? Kenapa roh jahat kenal Yesus? Kenapa Paulus roh jahat bilang, aku ketahui. Karena orang kehidupan dimensi roh. Amin. Roh Kudus. Hidup dengan Roh Kudus. Amin. Nah jemaat, kalau orang hidup dengan Roh Kudus, orang berdoa, iblis mulai takut. Amin. Orang setia hidup dengan dimensi rohani. Weh, iblis bilang begini, waduh kawan-kawan, ngoni lihat itu jemaat sebaut lirung, hati-hati dorang so apa? Dorang manusia roh kuat sekarang. Haleluya. Nah kalau nyanda anak-anak imam tapi terlibat dalam apa? Dalam sihir, dalam ilmu jampi-jampi. Pelayan Tuhan, anak pelayan, mar terlibat yang begitu. Hati-hati orang ini dia. Jemaat Pantai Kosa masih percaya tahayul-tahayul. Tapi di dukun bahaya. Iblis mau kuasai buat orang. Hati-hati saudara. Lihat ini. Yesus aku kenal. Paulus kami ketahui. Ini siapa? Orang gagah. Kenapa? Kalau orang tidak hidup dalam dimensi rohani. Kalau semua sampai jiwani. Saya sedikit stres orang. Toh ada apa-apa? Aduh stres. Ada apa-apa? Marah-marah. Ada apa-apa? Pasiu-pasiu. Di pelayanan. Coba kalau orang di pelayanan. Kalau orang cuma sampai di level jasmani. Pelayanan cuma lakukan karena orang jalani karena cuma jadwal. Tapi kalau dia melayani Tuhan dengan DP spirit, Roh Kudus dalam hidupnya, dia tidak akan bosan melayani. Katakan amin. Amin. Dia bersyukur, tidak dihargai, nanda apa-apa. Amin. Tidak dihitung ketika ada hal-hal acara yang nanda apa-apa. Ini ada apa jabatan di gereja, nanda apa-apa. Haleluya. Amin. Hal-hal yang begitu tidak membuat orang stres. Haleluya. Sebab orang kalau hidup di dalam dimensi rohani, tetap dia selalu mengucap syukur pada Tuhan. Amin. Tahun ini, hari ini boleh rugi. Tapi tahun depan, hari depan, kita masa depan, orang hidup ini pasti Tuhan berkati. Amin. Nak tako. Dengan apa yang akan terjadi ke depan. Dunia boleh goncang, dunia boleh bilang krisis energi. Tetapi orang yang andalkan Tuhan, hidup dengan Roh Kudus, dia pasti berkemenangan. Katakan amin. Amin. Nak tako BBM naik jo BBM. Deng Tuhan kuat. Sedangkan air dia rubah jadi anggur. No apa ini air laut nih dia. Haleluya. Dia boleh rubah jadi bensin. Kong oh Tuhan. Brur. Lempar masih sedikit kita bakar brur. Neraka semua nih dia. Jangan tako. Amin. Yesus aku kenal. Paulus aku kenal. Kau ini siapa? Jemaat baking orang untuk dia. Biar terkenal di alam rohani. Di alam roh. Amin. Apa-apa. Tuh baku mengada orang dengan setan. Kenapa? Lewat dia orang nak tako. Tuh. Tapi orang kalau nak kasih Tuhan. Dia lihat pohon pisang sama dengan setan. Ih darah Tuhan. Tako. Cuma bayang sedikit dia begini dapat lihat. Setan apa? Orang lihat yang tuh lihat tuh. Tuh apa tuh dia? Tuh terbang-terbang tuh dia bote.
Songkok. Lo lihat tuh songkok terbang-terbang tuh bilang, "Kiapa na terbang-terbangan nah?" Orang nak tako, haleluya. Kita dulu panako, mau lewat kubur kita panako saudara. Sekarang biar mau lewat, kita cuma tako orang jaha, haleluya. Dan orang culik pak kita. Cuma tako. Kalau cuma tuh setan apa pak? Setan itu begitu, nah ada sebenarnya. Ada yang bilang, oh Tuhan. So 3 malam kata. Ya 3 malam kata apa? So bangkit tuh, kok mau berjalan? Iya dapat dengar. Iblisnya apa? Iblisnya bikin takut tuh dia. Oh tuh bikin takut orang. Kali tuh baju tuh udah mati, udah segantung kunci. Oh udah Tuhan, kayak masuk ciri itu baju. Dia mau pakai tuh dia. Oh Tuhan Yesus. Anakku. WC dalam rumah takut mau pergi, minta antar lagi. Apalagi kong WC di luar, waduh Tuhan. Tapi di sini tidak ada, haleluya. Roh jahat gagahi. Kalau orang tidak hidup dalam dimensi rohani, orang hidup di desa diki apa? Iblis gagahi. Napang ada. Ayat terakhir. Efesus. Efesus pasal yang ke-6. Ayatnya yang ke-10. Coba bisa buka. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam apa? Kekuatan kuasanya. Terus. Kenakanlah seluruh perlengkapan apa? Senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sekarang kita mau tanya, kalau iblis tipu 4 orang, dapat lihat enggak dia tipu 4 orang? Enggak toh? Enggak dapat lihat. Setan tuh dia, mana dia? Muncul. Tetapi orang yang hidup dalam dimensi rohani, dia bisa lihat itu dia. Haleluya. Dia bisa lihat tuh, ini ada bahaya nih dia. So kasih roh kasih tahu tuh dia. Ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan apa? Darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan apa? Penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan apa? Roh jahat di mana? Orang melawan roh jahat di udara. Orang bukan melawan itu apa? Dapat lihat jelas. Melawan roh jahat di udara. Terus sebab itu ambillah seluruh apa? Perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan apa? Perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap apa? Berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Terus jadi berdirilah teguh. Berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Ini. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan apa? Kebenaran. Haleluya. Diikat, seperti diikat. Kebenaran, orang itu ada kebenaran. Dan berbaju sirakan keadilan. Terus, kakimu berkasutkan apa? Kerelaan. Haleluya, untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Orang melayani dengan hati yang penuh kerelaan. Itu adalah gambaran dari dimensi rohani, Roh Kudus rela. Amin. Orang rela melayani. Haleluya, tanpa diupah. Amin. Terus, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai apa? Iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan apa? Semua panah api sih. Kita mau tanya, iblis dia panah dapat lihat enggak orang? Terus, dan terimalah ketopong keselamatan dan apa? Satu kali waktu kita pengerja di Jakarta.
Terus kita lagi basapu di gereja, itu hari Sabtu, kelar ibadah pemuda remaja, basapu. Itu sekitar jam setengah 12, hampir jam 12. Nah, waktu kita basapu cuma sendiri. Kita sepertinya ada yang berbisik di hati saya. Di luar ada orang jahat. Di luar itu ada orang jahat. Oh begitu. Kita sempat berhenti, kalau kita sempat ada babalia begini. Belum saudara. Karena kita lihat sepertinya tidak ada orang, jadi kita basapu. Tapi kita jadi dengar. Karena kan kebetulan di samping gereja itu dulu di Ciputat, di Serua itu masih kusu-kusu. Kita sempat ada dengar begini dupa orang bapak. Tapi kita pikir itu anjing atau apa binatang yang mungkin. Kita basapu terus. Tapi ini ada orang jahat di luar. Tiba-tiba kita penasaran saudara. Ini enggak lama. Itu seperti bom saudara, ada bunyi. Wow, besar sekali. Jadi di pinggir gereja itu dia ternyata, pinggir gereja itu sudah disiram bensin. Waktu dipasang bunyi seperti bom. Kita lihat itu di jendela, tali itu api besar sekali saudara. Herannya Tuhan tolong. Itu plafon, itu yang di luar, itu cuma dapat lihat hitam. Dia langsung tanya kebakaran, kita bilang kebakaran, kita lari ke pastor di belakang. Tadi langsung air, waktu sampai enggak saudara. Nah waktu itu saudara, kita pergi gembala ini kan orang Ambon. Orang Ambon, oleh orang Ambon itu cap mau. Dia panggil apa kita. Ben, John, kita petugas memang ada basapu di muka. Sini ngoni. Lagi apa om? Napa peda? Saya bilang darah Tuhan. Napa peda? Dia kasih pegang kita di tamang satu dari Tondano. Batamang dari SMP tadi dia. Kong dua-dua nakal. Pemabuk, narkoba. Tekan narkoba hampir 7 tahun. 7 tahun lebih. Narkoba saudara. Dua-dua nakal. Tapi tamang ini dia memang keluarga Chinese saudara. Dari sana dia drunken master. Pemaboy. Kalau kita obat-obatan. Kita itu narkoba kita. Dua-dua nakal dorang. Tiba-tiba, kenapa peda? Pegang ini dua, kompi cari. Saya bilang, om. Saya bilang, Pak Gembala nih deh. Om, kita suruh bertobat. Bage. Kalau ngoni masuk penjara, nanti kita urus. Karena kebetulan itu kan Megawati yang presiden. Dekat dia dengan Megawati. Bayangkan, tapi Gembala ini. Cuma dia aja masuk di istana. Kok ada peda di oto. Kok bisa masuk. Kan yang boleh tuh masuk istana kok ada peda. Karena ini Ambon satu ini memang jago dia. Ambon. Keras di Ambon ini dia. Bisa pegang. Cari. Bagi. Selama ini om kita sudah bertobat om. Sudah. Kalau ngoni bagi masuk penjara. Nanti kita yang urus. Datang lagi kita. Datang tapi Tondano. Minjodang. Betul. Minjoben. Pergi. So nak pakai slop. Nah bacari. Mata berarti kita berdoa. Tuhan yang saya baku dapat Tuhan. Jangan saya baku dapat Tuhan. Baku dapat memang tak mau bagi Tuhan. Oh Tuhan kita mau melayani bukan masuk penjara darah Tuhan. Jauh-jauh dari Tondano pergi Jakarta. PTC, pergi praktek. Kong dapat dengan kamari masuk penjara. Ya Tuhan lebih bagus sudah usah. Mardasar Gembala bilang bagi. Oh kita datang lagi tapi. Ben minjo Ben. Minjo. Memang pergi. Benar Nak pakai slop. Celana pendek. Baron kampung. Untungnya Tondano abah kuku. Cari bawa putar saudara. Gembala bilang kalau dapat bagi. Oh sudah memang so nekat saudara tuh. Marta bilang waktu dia berdoa Tuhan yang si baku dapat Tuhan. Yang si baku dapat. Kalau baku dapat aduh jadi nih dia. Dapat berita masuk penjara. Gara Tuhan. Ada PTC, sekolah Alkitab, kompi bunuh orang. Aduh ampun. Jadi nih dia. Ayat 17.
Dan terimalah ketopong keselamatan. Dan apa? Pedang roh. Orang bukan Tuhan bilang begini, weh umat-umatku. Orang bukan lagi di zamannya Yosua mau masuk tanah perjanjian, baku bunuh tuh dia. Orang mau lewat nak kasih, baku bage. Orang bukan di zaman itu toh. Pedang roh. Yaitu apa? Firman. Ada apa-apa, orang pakai firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus lawan iblis waktu udah coba pada dia apa? Dia lawan apa? Pakai firman. Amin. Orang pun begitu, ada apa-apa pakai firman. Haleluya. Dorang jabuli mengucap syukur. Amin. Sabar. Haleluya. Ada apa-apa tetap orang pegang firman Tuhan. Amin. Pedang roh, lawan yang pedang roh. Dia apa? Firman Tuhan. Orang pelawan itu bukan darah dan daging, bukan satu jemaat. Amin. Bukan sesama jemaat orang Kristen, bukan orang lain, nada. Ayat 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam apa? Roh. Haleluya. Kalau orang doa cuma sama dengan doa Hana. Tahu doa Hana toh? Sesadiki apa? Tuhan, oh dong sobuli pak Tuhan. Dong sobuli pak kita Tuhan. Oh Tuhan dong sobuli pak kita. Mama nangis dia. Doa Hana. Mengeluh-mengeluh terus. Tapi ganti dengan doa Tuhan Yesus. Haleluya. Apa? 5 roti dan 2 ikan. Tuhan angkat. Dia mengucap syukur. Amin. Ganti orang berdoa dengan ucapan syukur. Haleluya. Di dalam doa orang mengucap syukur. Contoh kesaksian kita pe mama. Mengeluh-mengeluh sakit saudara. Mengeluh-mengeluh sakit. Bawa ke rumah sakit. Dokter masuk rumah sakit akhirnya di CT scan. Diperiksa. Ternyata itu ada batu empedu. Ada batu empedu. 2 baru 1 senti. Belum besar, masih kecil. Ya, kita kata sebagai anak yang tua kita ya, bagaimana mak? Mengeluh aduh sakit. Mengeluh. Setelah dapat tahu, kita bilang begini, mak coba kok ganti tuh mak berdoa apa? Ucapan syukur. Memang kalau sakit, orang so sakit bagaimana toh? Orang juga kan aduh melihat, tetapi enggak ganti. Jemaat, ketika mama saya, dia ganti dengan ucapan syukur. Mak, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Masa kok mau tak pernah sakit jemaat. Alami sakit sekali. Kita rasa tuh dia, kita pun bisa mengerti kalau jemaat juga bisa. Kalau udah sakit tuh luar biasa, penderitaan luar biasa. Tapi coba ganti dengan ucapan syukur, pasti ada mujizat, amin. Tapi mama berdoa dia ganti. Dia bilang iyo, gantilah Tuhan apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Tapi mama bilang begitu, dia berdoa. Dia bilang buat Tuhan, Tuhan apa Tuhan mau tamu baking. Taat. Rencana mau operasi. Sekarang soalnya dia mengeluh sakit. Haleluya. Amin. Ganti tuh doa kuat. Ganti ucapan syukur. Amin. Ganti jemaat. Dalam segala doa dan permohonan berdoa setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah. Di dalam doamu itu habis orang berdoa, orang berjaga-jaga. Amin. Haleluya. Jangan pukul popo saudara. So berdoa kuat, minjo bage jo, hati-hati. So berdoa marat berjaga. Di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar. Agar dengan keberanian akan memberitakan rahasia Injil. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian akan menyatakannya. Sebagaimana seharusnya aku berbicara. Jadi jemaat, mari orang hidup dalam dimensi rohani. Amin. Haleluya. Kata Paulus, memang secara lahiriah tubuh ini semakin merosot. Tetapi manusia batinia semakin apa? Semakin diperbaharui terus menerus. Haleluya. Jadi jemaat yang kuat, amin. Tidak mudah stres, tidak mudah diombang-ambingkan.
Tidak mudah ikuti apa kata motivator ini, tapi iko apa kata firman Tuhan. Amin. Haleluya. Pemain musik